Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara juga sahabat-sahabat Kang Jai dimanapun berada. Salam santun, salam hormat selalu kami berdua ucapkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dipanjangkan umur, banyak rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah puasa kita hari ini lancar ya Kang Piul. Alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk ya. Baik sahabat-sahabat, seperti yang sudah saya sampaikan di hari kemarin, langsung Kang Piul ada inbox via email dari sahabat kita di daerah Johor. Berarti Johor itu Malaysia ya. Alhamdulillah ini ada sahabat dari Malaysia ingin berbagi cerita, ingin berbagi pengalaman, kisah nyata yang beliau alami. Mungkin langsung saja kita akan ulas di sini. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi ya referensi untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga saja yang bercerita kepada tim Kang Jai saat ini dalam keadaan sehat ya. Jadi sebut saja seseorang dari Johor itu kita beri inisial Ibu Siti lah. Ibu Siti lah ya, Ibu Siti. Nama panggilannya Ibu Siti. Jadi beliau mengisahkan tentang beberapa keanehan-keanehan di tempat tinggal beliau. Jadi kita ceritakan dari awal. Ibu Siti ini adalah orang Johor yang tinggal di sebuah rumah sewaan atau rumah kontrakan ya. Awal mula beliau bekerja sebagai ya di kantoran lah, intinya seperti itu. Namun beliau belum memiliki rumah tinggal sendiri dan mencari sebuah rumah sewaan atau kontrakan melalui teman-temannya dan sahabat-sahabat dekatnya, mungkin ya, sahabat-sahabat seperti itu. Dan akhirnya Ibu Siti ini menemukan sebuah rumah kontrakan yang cukup murah ya, Kang Bro, katanya, karena disewa dalam 1 tahun itu di kisaran harga sekitar 800 ringgit Malaysia ya. Jadi kalau untuk ukuran di Indonesia mungkin kali 3.000 berapa, Kang Bro? 2.400.000 ya. Itu sebuah harga yang murah untuk satu rumah kontrakan atau rumah sewaan. Jadi singkat cerita, beliau tinggal di situ hari-hari demi hari dia lalui dengan biasa-biasa saja. Awalnya selama 3 bulan tidak ada hal yang aneh-aneh. Kemudian setelah suatu malam, Ibu Siti ini merasa ada sesuatu yang agak janggal ketika pukul 12 malam. Dia itu ceritanya kebelet ke kamar kecil ya, Bro. Jadi posisinya Ibu Siti terbangun pukul 12 malam, kemudian buang air kecil ya ke kamar mandi seperti itu. Tidak ada hal yang aneh saat beliau masuk ke kamar mandi begitu selesai. Namun ketika Ibu Siti ini mau masuk ke dalam kamar, baru saja membuka pintu, nah itu terdengar seperti ada orang pompa air sumur, katanya seperti itu ya. Dan awalnya dia penasaran, dia balik lagi ke tempat kamar mandi. Tapi di situ pompa air tidak bergerak dan tidak ada siapapun di situ, sahabat-sahabat. Mungkin pikiran Ibu Siti saat itu bahwa wah, ini tetangga lagi pompa air gitu. Tanpa rasa curiga, beliau juga langsung kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Selang 5 menit,
Jadi Ibu Siti ini justru mendengar hal yang lebih aneh lagi. Jadi terdengar suara orang sedang mencuci piring, yang katanya lagi mandi. Tidak berpikiran yang negatif. Beliau langsung saja melanjutkan tidurnya karena berpikir itu di rumah tetangga gitu ya. Itu di malam pertama. Kemudian pada pagi harinya beliau seperti biasa akan melakukan aktivitas kerja, yaitu masuk ke kantor. Juga pastinya sebelum bekerja ya mandi dulu ya pagi-pagi. Dan dia menemui hal yang aneh juga di kamar mandinya Ibu Siti ini. Ternyata kalau tidak salah ingatan kalau tidak salah ingat, dia tidak menggunakan sabun, kemudian sikat gigi di malam harinya. Tapi pas begitu pagi-pagi masuk ke kamar mandi, si pasta gigi, kemudian sikat gigi, sabun itu sudah berserakan di bawah. Katanya seperti itu ya. Jadi Ibu Siti ini ya masih mengabaikan hal tersebut karena mungkin diduga ada tikus atau apa jatuh gitu. Aktivitas seperti biasa mandi dan sebagainya. Nah, setelah selesai mandi bersih-bersih, dia berangkat kerja tanpa ada rasa curiga ya, sahabat-sahabat. Dan kemudian Ibu Siti menjelaskan setelah beliau pulang kerja kan pukul 17.00. Jadi karena mungkin lelah, ingin segera beristirahat, beliau berniat untuk mandi lagi ya Kang Pio. Jadi pulang kerja mandi bersih-bersih terus kemudian mau istirahat ya. Tiba-tiba disitulah awal mulanya Ibu Siti ini merasa tercengang, kaget yang sungguh luar biasa ya sahabat-sahabat. Karena air di bak mandi yang seingat beliau waktu pagi itu penuh Kang Pio. Tiba-tiba pada saat akan mandi sore airnya itu sudah habis. Kang. Itu diceritakan oleh Ibu Siti mungkin tersisa sekitar ya seperempatnya juga nggak ada gitu. Intinya seperti itu dan merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya Ibu Siti ini. Lalu kemudian airnya dibocorkan, dibocorkan dari kran untuk mengisi bak mandi tersebut, diisi lagi sampai penuh baru dia mandi. Nah, dia lupa saat mau mandi itu tidak membawa handuk. Nah, dia pergi ke kamar untuk mengambil handuk. Nah, tanpa ada rasa gimana-gimana. Itu begitu beliau masuk lagi ke kamar mandi, airnya itu sudah habis lagi. Nah, di situ beliau merasa ketakutan. Lalu kemudian memeriksa apakah bocor atau gimana si kondisi bak mandi tersebut. Ternyata aman, tidak ada bocor. Akhirnya saat itu tidak jadi mandi ya sahabat-sahabat. Ibu Siti ini tidak jadi mandi, dia langsung merasa ketakutan kemudian pergi ke kamar tidur. Dan sampai akhirnya terdengar lagi suara orang mencuci piring, kemudian pompa airnya juga nyala lagi gitu ya. Nah, disitulah puncak dari rasa penasaran Ibu Siti ini untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi ya sahabat-sahabat. Secara perlahan Ibu Siti keluar dari kamar dengan membuka pintu secara pelan-pelan ya. Mungkin niatnya karena posisi dari kamar tidurnya Ibu Siti dengan dapur atau kamar mandi itu bisa langsung terlihat Kang Bio. Jadi Ibu Siti pelan-pelan membuka pintu. Begitu kagetnya sahabat-sahabat ketika arah pandangan beliau tepat ke posisi dapur yang di situ ada kamar mandi, terlihat piring itu melayang ya sahabat-sahabat, melayang seperti piring dicuci, namun yang mencucinya nggak kelihatan sahabat-sahabat. Masya Allah, itu piring melayang dan tanpa banyak bicara apa-apa. Ibu Siti ini hanya terpaku melihat kejadian tersebut, bengong sahabat-sahabat. Nah, akhirnya
Dari situlah awal mula Ibu Siti merasa ya ketakutan yang sungguh luar biasa, sahabat-sahabat. Si piring melayang, kemudian pada dasarnya piring itu sudah bersih awalnya. Jadi beliau itu tidak, istilahnya tidak menggunakan piring itu untuk makan sebelumnya. Karena kebiasaan Ibu Siti ini katanya setelah habis makan itu selalu mencuci kembali piring dan gelas yang untuk minum. Nah, saat itu kejadian karena merasa kaget, beliau akhirnya menutup pintu dengan keras, Kang Bio. Jadi si pintu kamarnya itu ditutup dengan spontan karena rasa takut. Akhirnya suara itu kemudian tidak terdengar lagi, ya. Dan sampai malam hari pun cerita Ibu Siti ini tidak berani lagi keluar menuju dapur atau kamar mandi. Katanya sampai buang air kecil pun beliau ditahan begitu ininya. Nah, akhirnya dipaksa untuk tidur juga tidak bisa. Akhirnya keluar kamar juga nggak berani. Keluar kamar nggak berani. Beliau lalu telepon sahabatnya yang sama-sama bekerja di daerah Johor untuk menemani beliau, ya. Jadi untuk menemani Ibu Siti ini dia telepon temannya. Jadi sebut saja namanya Mawar. Mawar, tolong temani saya. Saya merasa takut ini tinggal di rumah sendiri. Ada sesuatu hal yang buat saya takut dan tidak masuk di akal. Diceritakanlah hal tersebut kepada Ibu Mawar ini dari A sampai Z. Akhirnya mungkin karena Ibu Mawar juga satu kasihan, dua penasaran, beliau datang. Nah, saat itu Ibu Siti baru berani untuk keluar kamar membukakan pintu rumahnya karena tahu di depan ada Ibu Mawar yang sudah datang. Akhirnya beliau tanpa mungkin terasa lama gitu ya. Jadi ngobrol itu di kamar, ngobrolnya di kamar. Ibu Siti dan Ibu Mawar ini bercerita apa yang dialami oleh Ibu Mawar melihat, bukan Ibu Mawar, yang dicerita Ibu Siti cerita terhadap Ibu Mawar bahwa dia melihat piring berterbangan di dapur melayang. Intinya seperti itu, dan suara orang pompa air, kemudian cerita di bak air baru saja diisi penuh tiba-tiba habis dan lain-lain. Nah, singkat cerita, tidurlah mereka berdua dan terbangun di pukul 12 lewat 15 menit. Jadi jam 12 malam lewat 12 menit terdengar kembali suara seperti orang menangis. Nah, di malam itu mungkin dengan rasa ya yang wajar lah, saya bisa merasakan situasi ketakutan mereka berdua begitu ya. Akhirnya mereka bersepakat untuk kembali membukakan sedikit pintu kamar untuk melihat, ngintip lah ya. Nah, ngintip lah itu bahasanya seperti itu, dan mendengar arah suara memang datangnya dari dapur. Nah, terus buka pintu secara perlahan-lahan. Tidak terlihat dan tidak ada seseorang pun di sana. Itu cerita dari Ibu Siti dan Ibu Mawar. Sampai akhirnya mereka sambil pegangan tangan ya, sahabat-sahabat, Ibu Siti dan Ibu Mawar ini berpegangan tangan. Ya karena rasa takut. Perlahan-lahan mereka menuju dapur yang di situ ada kamar mandinya. Dan begitu mereka sampai di sana, tidak lagi terlihat atau terdengar sesuatu yang aneh. Itu anehnya. Nah, selanjutnya mereka periksa kamar mandi, periksa dapur, tidak ada lagi piring melayang, air juga normal gitu kan, sampai dibukakan keran lagi dia katanya normal airnya. Nah, malam itu terlewati dengan ya istilahnya baik-baik saja begitu kan. Dan di hari berikutnya ini cerita di ujung, jadi di hari berikutnya kembali Ibu Siti dan Ibu Mawar ini tinggal satu rumah karena tetap kekeh Ibu Siti minta ditemani oleh Ibu Mawar karena belum merasa
aman. Aman, Intinya masih rasa takut itu masih menyelimuti Ibu Siti. Dan mereka berdua sengaja untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, mereka sengaja tidak tidur, Kang Pio. Jadi mereka berdua menceritakan, Ibu Siti dan Ibu Mawar ini menunggu. Justru sekarang mereka menunggu kejadian-kejadian aneh. Dan dari pukul 10 malam, 11 malam, 12 malam, 3 jam mereka menunggu, tidak terjadi sesuatu yang mereka bayangkan di awal gitu ya. Nah, mungkin sekiranya pukul disebutkan di cerita tersebut pukul 12.30 mereka merasa mungkin tidak akan ada sesuatu yang aneh. Akhirnya mereka beranjak ke tempat tidur untuk beristirahat ya. Jadi mereka sudah menyiapkan selimut dan sebagainya untuk beristirahat. Tiba-tiba disitulah Kang Biul awal yang sangat mengerikan. Ini cerita dari Ibu Siti dan Ibu Mawar ya, sahabat-sahabat. Selain terdengar lagi suara, mulai dari orang menangis, kemudian orang mencuci piring, itu jadi satu. Dan keran di kamar mandi tiba-tiba itu mengalir Kang Biul ya. Nah disitulah ya sahabat-sahabat, mulai mereka kembali tidak jadi tidur, beranjak dari tempat tidurnya untuk segera melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dengan masih ya sedikit rasa takut ya, masih berpegangan. Kayak begini Kang Bro. Mungkin kayak begini, saya bayangkannya seperti ini. Berpegangan, mereka mengendap-endap mencari kamar mandi. Ketika masuk ke kamar mandi, begitu kagetnya, shock luar biasa ketika melihat air di kamar mandi itu berwarna merah, sahabat-sahabat. Jadi airnya berwarna merah. Ikutan merinding kan? Ya sama juga saya juga merinding. Jadi semacam warna darah. Masya Allah. Itu dan justru yang dimintai untuk menemani Ibu Mawar ini tidak sadarkan diri duluan. Itu cerita Ibu Siti. Jadi ketika berpegangan itu langsung pingsan. Akhirnya dengan terengah-engah kembali menutup kamar mandi dan begitu berbalik sahabat-sahabat. Begitu Ibu Siti menutup pintu kamar mandi dan berbalik untuk menuju kamar, di situ terlihat sosok yang tinggi besar, Kang Pio. Sosok tinggi besar sudah berada di depan Ibu Siti. Sedangkan Ibu Mawar sudah jatuh pingsan. Ibu Siti ini hanya melongo terperangah seperti melihat ke atas karena saking tingginya besar makhluk tersebut, itu di antara pinggang sampai ke kaki itu lebih tinggi daripada tingginya Ibu Siti. Masya Allah. Begitu kagetnya dia tidak bisa bicara apa-apa. Dan yang Ibu Siti ingat, jadi orang yang mungkin bukan orang juga ya, sosok yang tinggi besar tersebut memberikan semacam peringatan kepada Ibu Siti untuk meninggalkan rumah tersebut dan tidak tinggal lagi di situ. Jadi seolah-olah katanya menunjukkan pintu keluar, berarti untuk pergi dari situ ya sahabat-sahabat. Masya Allah, itu begitu. Saya membayangkan ketika Ibu Siti ini betapa takutnya dalam situasi seperti itu. Kemudian karena tidak kuat melihat sosok yang tinggi besar tersebut, akhirnya beliau pun hampir pingsan sama Kang Biol. Jadi langsung duduk di lantai dapur tersebut dan menoleh ke sebelah kanan arah 45 derajat menurut cerita Ibu Siti. Disitulah terlihat sosok lagi di pojok seorang perempuan yang sedang memegang bayi Kang Pio. Jadi mungkin Ibu Siti menafsirkan perempuan tersebutlah yang pada saat itu terdengar suara tangisan karena sambil memeluk bayi katanya, menggendong bayi. Nah disitulah akhir daripada Ibu Siti tahu bahwa di tempat itu memang betul-betul angker. Dan setelah kejadian Ibu Siti menoleh sosok perempuan yang sedang menggendong bayi, lalu dia pun sama tidak sadarkan diri. Seperti itu ya Kang Pio. Itu
cerita Ibu Siti, dan singkat cerita Ibu Siti dan Ibu Mawar ini terbangun jam 6 pagi, masih berada di tempat yang sama. Jadi terbangunlah mungkin dari pingsannya, sadar dengan sendirinya tanpa pikir panjang. Katanya Ibu Siti dan Ibu Mawar ini mengemasi semua barang-barang yang bisa dibawa untuk mencari tempat tinggal baru, sahabat-sahabat. Nah, itulah sahabat-sahabat Kang Jai dimanapun berada, sepenggal cerita kisah teror Ibu Siti dan Ibu Mawar selama mendiami rumah sewa atau rumah kontrakan mereka yang berada di Johor, Malaysia. Dari sekelumit cerita yang disampaikan kepada redaksi tim Kang Jai dari Johor tersebut, kita mungkin bisa mengambil kesimpulan ya Kang Piul. Jadi dimungkinkan sebelum ditinggali oleh Ibu Siti dan Ibu Mawar tersebut, rumah itu tadinya ada sesuatu hal yang terjadi yang mungkin tidak diketahui oleh Ibu Siti ya. Mungkin ada kejadian yang luar biasa, entah itu ada orang meninggal tidak wajar, ataupun ada kisah pembunuhan, ataupun apalah di situ. Kalau Kang Jai bisa menyimpulkan seperti itu, karena pada dasarnya tidak akan ada hal-hal seperti itu tanpa didasari ada kejadian di awal. Ya, itu menurut saya. Kalau bahasa peribahasa di bahasa kita, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Jadi ya mudah-mudahan lah saat ini Ibu Siti dan Ibu Mawar yang mengirimkan cerita kepada tim redaksi Kang Jai via email ya sudah mendapatkan tempat tinggal yang baru dan hidup nyaman. Dan di sini Kang Jai sarankan mungkin bagi siapapun pemilik rumah sewa atau rumah kontrakan tersebut agar bisa bersyariat doa kepada ya para kiai, para ustadz di daerah situ untuk dinetralisir, dibersihkan. Kalaupun ada makhluk-makhluk seperti itu yang tinggal di situ mungkin bisa dipindahkan ke tempat yang lain. Intinya yang tidak akan mengganggu aktivitas kita sebagai manusia selama sehari-hari. Mungkin seperti itu ya. Itu tadi sahabat-sahabat cerita yang cukup mencekam dari sahabat Kang Jai di Johor, Malaysia. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Silahkan diambil yang baik-baiknya saja. Kalaupun yang jelek-jeleknya silahkan dibuang ya. Ini hanya sekedar cerita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan saya berdua mohon maaf apabila dalam menyampaikan cerita tadi banyak tutur kata yang kurang berkenan, banyak kesalahan untuk yang tidak disengaja saya ucapkan ya. Saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya karena kami berdua hanya manusia biasa. Sudah barang pasti banyak salah dan hilafnya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.